Hai semuanya, gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga baik-baik aja. Aku tidak henti-hentinya bikin konten untuk kalian para bapak-bapak gitu ya, karena kalian adalah tombak masa depan kami. Karena kalian yang akan membimbing kami di dalam rumah tangga, di dalam ranjang, di dalam kehidupan gitu ya. Dalam mengurus anak juga sebenarnya kan kalian gitu ya. Jadi mari kita sadarkan para bapak-bapak, tontonlah konten ini dengan hati yang tenang, perut yang kenyang. Bagus lagi kalau udah ganti oli biar kalian nggak terlalu sensitif. Kemarin kita udah bahas tentang kenapa cowok sukanya gigit-gigit. Jadi sekarang kita masuk ke kurikulum yang lebih berat. Ya ini bobotnya mungkin 4 SKS karena waktunya nggak lama, cuman padet. Silahkan praktek gitu ya habis ini. Jadi tugasnya cuman praktek, habis itu kalian bikin 4 bab nanti serahkan ke saya. Nggak, bercanda guys, itu halu aja. Aku berharap pengen jadi dosen gitu ya, tapi setelah melihat kerjaan dosen yang asli kayaknya aku menyerah. Jadi buat kalian para pasutri atau calon pasutri, siapkan buku catatan. Banyak laki-laki atau para pria-pria atau manusia berbatang ini sudah ngerasa wow banget, jantan banget, cuma karena modal senjata yang berfungsi dengan normal dan stamina yang oke. Tapi mohon maaf, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalian perlu tahu itu adalah standar minimal, bare minimum. Memang wajibnya seperti itu. Tapi kalau kalian, para pria berbatang, ingin membuat wanita ini benar-benar lemes gitu ya, deredek sikile rak kuat ngadeg. Ingat, deredek dan lemes di sini bukan capek nungguin kamu nggak kelar-kelar, nggak keluar-keluar, enggak. Tapi sampai ngerasa overwhelmed sama kenikmatan yang kamu kasih. Jadi kamu harus tahu titik-titik tersembunyi yang sering kamu lewatin. Cewek atau kita para wanita itu instrumennya banyak. Banyak titik-titik rangsang yang sering dilewatin cowok. Padahal kamu lihat tiap hari. Jadi aku akan bahas 5 area terlarang. Tapi kalau kamu sentuh dengan teknik yang benar, dia bakal pasrah, lututnya bergetar tidak terkontrol. Kita mulai dari yang paling kelihatan dan paling atas. Kesalahan fatal para pria berbatang adalah langsung ngoyak sengisor, kejar yang bawah. Padahal pemanasannya ada di sini. Lupakan telapak tangan kalian yang sudah bekerja keras, kapalan kasar iki mau. Pakai ujung-ujung jari kalian. Itu kenapa laki-laki jangan suka melihara kuku. Mbak, kukuku bersih, orang masalah bersih. Kukumu tuh tajam, landep. Pertama, sisir rambutnya perlahan. Dari depan, ke belakang, terus ke area telinga. Nih kayak gini nih. Ya agak kayak gitu deh. Sedikit begini, tapi ya terserah kalian. Kalau maskulin kan ya udah mau gini kayak mau gimana terserah, pokoknya di area telinga. Siblak kayak rambutnya biar nggak nutupi telinga. Terus jangan lupa kalian nafas di area-area sini, bukan disebul, bukan diidoni, bukan dikasih riak, enggak, nafas aja pak. Jadi pastikan kamu itu juga grooming, sikatan, nafasnya nggak bau. Ingat, pria berbatang, nggak usah pria berbatang deh. Manusia mambu itu hama menurutku, kemproh gila nih. Kalian grooming tok wae ra iso ngono lho. Mbak, aku udah pakai parfum, mbak, aku udah sikatan, ke dokter, dicek sapa roti ono sing bolong, karang gigi banyak, siapa tahu kamu harus PSA dan sebagainya. Kenapa harus di sini? Dan kalau kamu praktekkan dengan cara yang benar, istrimu akan lemes. Kenapa? Karena di sini banyak pusat syaraf kranialnya yang jalurnya itu langsung ke otak. Sentuhan di sini itu secara psikologis ini tuh kayak trigger untuk ngasih tahu ke otak bahwa ayo ini permainan udah dimulai. Tapi inget, cek dulu medannya. Jangan sampai kamu lagi giniin tiba-tiba hair extensionnya ucul, tanganmu nyantol, atau mungkin bojomu urung keramas telung dino, mungkin bar gawe areng, bar masak sate, mambu, apek. Itu bukan jatuhnya, bukan dia yang lemes keenakan, enggak, kamu yang lemes karena kebauan. Jadi cek dulu medannya. Itu kenapa tadi aku bilang kalau orang nggak bisa grooming, apalagi mambu itu hama, kemproh soalnya. Setelah dari sini, turun lagi ke tengkuk bagian belakang. Ini sering kalian lihat, apalagi nek bojomu kunciran, bener nggak? Di Jepang itu ada istilah, kenapa kok di drama-drama Jepang itu banyak menyorot bagian cewek yang mau kunciran, atau bahkan ada beberapa visual yang menampilkan bahwa cowok itu bisa jatuh cinta atau jatuh pada pandangan pertama ketika ceweknya kunciran pas olahraga. Karena leher ini, tengkuk, apalagi kelihatan dari tengkuk ke pundaknya itu, bagian tengkuk, leher ini dan sebagainya di area-area situ itu terasa lebih erotis dan berkelas. Dan kalian para laki-laki seringnya main kasar di leher. Entah kalian bikin tanda merah di mana-mana, aku yakin pasti utek kalian menganggap ini adalah contohnya, padahal ini disuntik. Tak kasih tahu, udah nggak zaman, wes kuno bekasi di leher. Lah itu Mbak Adel ini disuntik, anjing goblok. Itu kamu kelihatan kayak serampangan sembarangan dan kelihatan banget nggak kesabarannya. Main di tengkuk itu lebih elegan dan powerful. Main di tengkuk tuh berarti Mbak pindah sing mau neng ngarep neng samping saiki neng gulu, enggak, tolol. Udah nggak zaman cupang-cupangan. Kalian punya hidung, punya mulut, sentuhin, tempelin pelan-pelan. Seolah-olah kamu lagi ngetok
tapi nggak sekencang itu ya, bener-bener cuman nutul gitu, nafas di belakangnya. Atau ketika kamu lagi meluk dia dari belakang terus kamu nafas di tengkuknya, itu tuh bikin dia ngerasa, selain nafsu ya, bikin dia ngerasa aman dan nyaman. Dan kontradiksi inilah yang bikin lututnya nanti lemes. Ingat ya perkataanku di awal, kalian harus kenali medannya. Jangan sampai kalian mau kayak gitu tapi bojomu urung adus, boloten, dakinya kandel banget, gila nih ya, merusak mood kalau kayak gitu. Area ketiga ini juga sering dilewatin teman-teman. Ini adalah area paling estetik gitu ya. Bahkan dulu tuh waktu SMP itu tuh aku berlomba-lomba sama teman-temanku untuk tulang selangka yang di sini. Ini selangka ini. Itu berusaha gimana cara ngurusin badan dan segala macamnya bisa sampai cekung banget, terus bisa diisi ikan cupang. Gak tahu itu waktu aku SMP itu booming banget, viral banget. Kenapa area ini bisa dirangsang? Coba kamu telusuri garis selangka itu pakai bibir atau hidung. Atau kalau udah lebih ekstrim lagi pakai ujung lidah dengan gerakan yang sangat lambat. Kalau kalian emang udah moodnya udah kebentuk, suasana juga udah kebentuk, bahkan rangsangan di area tulang selangka ini tadi bisa bikin dia meremelek. Dan kalau udah kayak gitu, selamat, kamu sudah berada di jalur yang benar. Karena apa? Karena kamu sudah membuka pintu ke level berikutnya. Setelah kita mulai dari yang atas-atas, kita mulai turun yang agak bawah. Ingat, tenang, jangan langsung masuk ke menu utamanya. Aku tahu otakmu kemana. Kamu pernah dengar antisipasi? Nah, itu kuncinya. Sentuh paha dalamnya. Pikiranmu pasti di buah dadanya kan? Neng susune kan? Enggak, itu kan area yang ya kita semua tahu itu ujung syaraf banyak dan disentuh enak gitu ya. Tapi kita bahas area-area yang kamu sering lewatin. Paha bagian dalam. Paha bagian dalam bukan tengah-tengah antara pahanya. Jangan ke situ dulu. Mainin area dari paha dalam. Bisa dicium, bisa pakai ujung lidah. Tanganku kemana mbak? Terus di pinggangnya. Remet-remet dikit, pelan aja pinggangnya. Ke bokong, ya udah deh boleh. Pelan-pelan aja, nggak usah langsung ke menu utamanya. Masalah berat para pria berbatang ini adalah dia selalu pengen cepet-cepet ke menu utamanya. Rangsangannya belum selesai, ceweknya masih menikmati, langsung digas. Yang penting pusat buminya mbak. Kalau kamu ngelakuin itu rasanya terlalu biasa, ya udah. Tapi coba bikin pasanganmu itu memohon untuk ayo cepetan. Jadi bukan kamu yang nyosor duluan. Terakhir, ini pasti banyak yang protes. Kaki. Mungkin kedengarannya aneh ya, mbak, kaki, apanya sing mbok rangsang mbak, gitu kan. Mungkin buat kalian yang protes, mungkin kalian belum pernah mendengar, belum pernah mencoba, makanya kalian merasa ini nggak make sense. Faktanya ada koneksi antara kaki dan pelvis, atau ujung panggul. Faktanya ada koneksi antara syaraf di kaki sama di pelvis, di panggul. Pijatan lembut di kaki, sentuhan halus di area kaki, itu bisa ngelepasin ketegangan yang luar biasa. Beberapa cewek itu ngerasa kalau kamu memperhatikan di bagian kaki, dia ngerasa kayak astaga, kaki aja diperhatiin apalagi yang lain. Banyak cewek juga yang ngerasa ketika kamu memperhatikan bagian kakinya, dia ngerasa kayak kamu tuh dilihat, kamu diinginkan, kamu diperhatikan, semuanya yang ada di seluruh tubuhmu. Jadi buat kamu yang selama ini ngerasa jago, coba cek lagi. Kamu mainnya pakai otot doang atau pakai otak juga? Karena teknik yang benar itu sebenarnya nggak butuh tenaga yang banyak, cuman butuh kepekaan sedikit. Jadi sampai ketemu di kelas berikutnya. See you in the next video. Bye!